silakan anak Batak, saya yang waras ngalah aja lah. Anak Batak silakan. Bom jadi pusing saya ketawa. Jadi gini kawan, silakan anak Batak mana? Anak Madia dengar dulu. Ya, silakan. Madia. Ya. Kawan CS. Ya. CS ya. Oke, mantap. Oke. Madia sampai saat ini masih percaya Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan. Oh iya jelas. Dia percaya banget. Jelas percaya. Aku jujur aja baru tadi Bang Madia ditampilkan di sini ayat Quran. Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah demi Tuhan Bang Madia. Iya. Benar. Tadi ditampilkan di sini. Atau orang ini bohong, dikarang-karang kurasa ayat Quran itu. Coba konfirmasi dulu sama entah siapa tadi itu menunjukkan itu. Ada rupanya Madia di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah demi Tuhan. Benar Madia. Aku baru tadi aku lihat. Jadi dalam Islam ada dua posisi. Allah kadang-kadang bersumpah dengan makhluk ciptaannya yang istimewa seperti waktu, matahari, langit, termasuk bersumpah demi Allah ya, seperti itu kawannya. Iya. Kalau nggak ditampilkan aja siapa tadi? Kurasa Ibu Sofi atau siapa tadi itu ya? Bukan. Ada ayatnya. Coba Madia jelaskan dulu itu. Jangan sampai. Hah? Ya silakan kalau apa dikeluarkan aja ayatnya di mana biar kita bahas. Silakan kawan. Siapa? Mana Pak? Coba keluarkan dulu Madia biar jangan terjerumus Madia. Aku pun baru tahu ini. Aku baru lihat tadi. Benar jujur aku baru lihat tadi. Katanya Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah demi Tuhan. Ya 70-40. Iya. Oh iya. Coba, sebentar anak Batak, sebentar saya tunjukin biar si anak kecil ODGJ ini biar paham anak kecil ODGJ ini. Sebentar saya. Jadi mumet ini pikiran ini. Sebentar. Saya tampilkan. Kita mau lihat lagi dia anak kecil nih Google-nya macet apa enggak? Apa masih ada lagi Google lain? Masih ada makhluk Pak. Ya berarti Pak Marban hati-hati Pak kalau nanti kehujanan Bapak tuh kemahlukan. Iya, betul. Kemahlukan tadi Pak. Iya nggak apa-apa ya. Kemahlukan ya. Sadar diri kalau Madia bilang ya sadar diri. Saya kemalukan Pak. Pantes nggak pinter-pinter nih Madia. Tapi sudah pinjam bahasa Arab kok gitu. Aduh, nggak pinter-pinter sampai kiamat botol terus. Ya sadar diri lah kalau sudah pinjam bahasa Arab itu jangan diartikan lain arti makhluk gitu loh. Sadar diri kalau sudah pinjam itu jangan mengartikan lain gitu loh. Termasuk kan Ruhul Kudus itu pinjam bahasa Arab, Ruhul Kudus pinjam bahasa Arab, Alkitab pinjam bahasa Arab. Jangan diartikan lain lah kawan gitu loh. Madia cerewet. Sportif. Pemerintah aja. Sudah pinjam malah artinya dirubah-rubah. Kan aneh kawan-kawan ini. Seharusnya sadar diri. Siapa? Lawan orang yang botol. Kita kan dirubah-rubah artinya. Makhluk itu kan artinya yang diciptakan. Kawan-kawan rubah makhluk menjadi makhluk hidup. Kan aneh artinya dirubah-rubah gitu loh. Madia kita bahas yang ku bilang itu tadi aja. Ini Madia apa deh ini bahas nih. Nah, itu. Ya, yang mana? Biar Madia jangan terjerumus. Yang mana? Itu. Saya itu kasihan loh, orang-orang gak ngerti gitu loh. Itu anak Batak silakan. Saya mau tiduran dulu. Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat terbit dan terbenam matahari bulan. Sungguh kami pasti mampu. Ini kan ada sandingannya. Terbit matahari, terbenam bulan dan bintang. Ini kan bersumpah demi itu. Sebentar Madia. Masalahnya apa ini? Sebentar Madia. Biar aku baca ya. Ya. Maka aku bersumpah demi Tuhan. Aku di sini siapa? Hah? Maka bersumpah demi Tuhan. Aku di sini siapa? Aku ini siapa?
Oke, sekarang itu ayat Al-Quran ayat berapa itu? Aku buka tafsirnya biar jelas. Aku buka tafsirnya dulu. Nah, biar jelas. Soalnya Islam itu harus pakai tafsir. Kalau tidak boleh orang gila, orang bodoh menafsirkan sendiri. Harus sesuai tafsir. Nggak boleh orang bodoh, nggak boleh orang gila, orang sembarang orang menafsirkan, nanti pecah agama. Islam nggak boleh terpecah-pecah. Aku harus Nadia. IKS berapa? IKS berapa kawan? IKS berapa? Ini aja udah ada di sini. Ya, IKS berapa tersebut? Nggak, saya buka tafsirnya kawan, biar sesuai tahu maksud Al-Quran yang benar, karena sesuai asbabul nuzul kawan. Apa Ya, tafsirnya? case berapa itu? Case berapa itu paling Case darah? berapa? Ya, Soalnya nggak boleh kalau orang gila, orang bodoh, Al-Quran nggak boleh. Kamu orang gila, orang bodoh sama dia. Nggak boleh kalau orang asal-asalan. Nggak boleh orang asal-asalan. Gini Pak Bom tanya saya. Iya, ini case berapa? IKS berapa? Orang gila cari sendiri. Orang gila kan hafal. Orang gila kan hafal. Katanya kamu orang gila kamu orang gila hafal Quranmu. Kamu kan orang gila, katanya hafal Udah, Pak. Quranmu. Stop. Jalan. Kita bicara orang gila, stop. Kamu tahu ini case berapa? Nadia? Mana saya tahu hafal terus ketik aja apa? Katanya lu hafal. Katanya manusia seluruh dunia hafal. Kan penghafal. Kan umat hafalan katanya kamu, Madia. Siapa yang bertanya itu yang mendalilkan. Kamu umat hafalan. Makanya jangan menghafal kalau nggak punya otak. Siapa yang bertanya itu yang mendalilkan. Kalau nggak punya, kalau nggak punya otak jangan menghafal. Kalau nggak punya otak jangan jadi umat hafalan. Walaupun Madia tahu, Madia nggak mau kasih tahu. Yang ya udah, cari sendiri, nggak usah tanya. Meles aja lu Madia. Nggak usah masuk di sini kalau begitu. Ya silakan anak Batak. Apa yang mau ditanya silakan. Apa yang mana ayat mana ditanyakan? Ya itu udah ditanya. Apa ayat berapa? Ayat berapa? Ya itu ada tulisannya. Apa ayatnya? Sebut. Ya baca itu. Ayat berapa sebut? Ada yang di layar itu. 40. Iya apa sebut gitu loh. Ya kalau baca aja itu. Nggak usah. Saya nggak mau baca artikel. Nggak usah ada yang jawab. Suruh dia umat hafalan pasti hafal suratnya sendiri, bukunya sendiri. Umat hafalan nggak punya otak nggak hafal. Jalan. Ini kan lanjut. bisa saja artikel aja. Makanya saya mau buat yang jelas gitu. Makanya disebut. Cari Madia, otak kamu kan umat hafalan. Hafal dong. Masa nih nggak hafal? Kalau nggak hafal jangan punya otak. Saya tahu ngapain orang yang bertanya kok Madia yang buat repot kan ngapain? Silahkan dulu. Apa, itu derita lu, itu derita lu Madia, derita lu. Itu derita lu. Itu derita lu. Itu derita lu, cari sendiri. Lu derita lu, cari sendiri. Yang bertanya kok malah begitu, aneh kan? Nggak jelas ini orang, nggak jelas. Sama kayak lu begitu, lu juga begitu soalnya. Nggak jelas. Sekarang Madia bukan ayatnya yang bukan ayatnya yang ditanya. Ini artinya ini apa? Itu yang ditanya, bukan ayatnya. Nah, kalau tanya artinya boleh, Madia jelasin artinya ya di ayat ini. Dasar goblok. Jadi ayat ini menjelaskan botol Coca-Cola begini, botol Coca-Cola yang jatuh dari langit. Yang film God Must Be Crazy ini nih manusianya. Silakan, Quran berapa ini? Sebut dulu Quran berapa ini. Biar jelas, sebut. Aku cari di anunya, tafsirnya yang jelas. Itu sudah ada ayatnya. Saya tidak mau menafsirkan sendiri, karena terbukukan ini keistimewaan Al-Quran itu ada tafsirnya. Bukan orang bodoh, orang sembarangan menafsirkan. Kamu orang bodoh. Orang bodoh, orang gila nggak boleh menafsirkan Al-Quran. Bilang bodoh, stop, gila, stop. Diskusi yang baik. Makanya sebut Al-Qurannya ayat berapa? Saya bacakan tafsirnya. Mama kok gitu. Mulutmu dari tadi ngomong bodoh gila. Stop, Media. Stop. Kalau dalam ada bicara lagi saya kasih turun ya. Ada bicara lagi saya kasih turun ya. Bentar. Turun. Kalau ada bicara lagi saya kasih turun ya. Awas. Stop. Jadi nggak boleh sembarang orang menafsirkan. Itu ya, jadi nggak boleh orang-orang sembarangan. Ya, gitu. Silakan.
Apa? Ya, sekarang Quran kau berapa? jelaskan sudah. Kau jelaskan ini. Kira-kira ini bagaimana kau jelaskan, Bos? Iya tuh Quran berapa ini? Sebut dulu biar jelas Quran berapa. Loh, kau kan punya Al-Quran. Kalau nggak bisa menyebut Qurannya ya nggak usah bertanya gitu loh. Iya loh. Nggak ada gunanya. Gitu. Gimana? Kalau nggak tahu ayatnya ngapain bertanya sesuatu yang nggak tahu kan? Ngapain? Ya, Kenapa ayat berapa? Ayat berapa? Kamu nggak CS berapa? jawab. Saya kasih tahu kalau media bilang orang-orang di sini orang cerdas, saya kasih tahu. CS berapa? Kalau bertanya itu harus jelas gitu loh. Kalau Iya. bertanya masa yang Kasih ditanya tahu. yang ditanya mencarikan masalahnya kan aneh. Media saya kasih tahu, tapi media bilang orang-orang di room ini orang Ya, kan lu juga cerdas. begitu, Madia. Ingat gak lo? Yang bertanya masa yang bertanya mempersulit yang ditanya, jangan mempersulit yang ditanya gitu loh. Sama Nah, lu juga silakan. begitu. Setiap kali Silakan. ditanya, cari aja nih Siri. Coba cari Siri. Lu sendiri juga Silakan. Apa yang mau ditanya itu ayat berapa? Mah dijelasin nanti gitu loh. Ayatnya biar jelas. Itu aja tafsirnya. isinya. Iya isinya harus saya dijelaskan sesuai tafsir. Tapi kalau ayat yang belum diterangkan, dijelaskan ayat berapa? Madia. Ayat berapa itu? Ayat berapa? Quran Selama berapa? ini kau udah tanya Pak Bom, Yesus itu Tuhan, Pak Bom, kau tanya ayat enggak? Loh kalau Madia itu kan sertakan ayatnya. Ya, Madia kan sertakan Sabar. ayatnya. No. Kau bertanya sama saya, apakah kau bertanya bilang Pak Bom, terus saya bertanya, Madia di ayat berapa ya? Dan bertanya sama kamu. Itu namanya kita punya Alkitab, kita harus tahu. Orang-orang anak Tuhan sini tanya, Pak Bom, kira-kira firman Tuhan bunyinya di mana? Saya langsung tahu, ayatnya di sini, ayatnya di sini. Sama dan kau punya Al-Quran, kau ditanya, kau nggak tahu. Berarti kau tidak punya agama ini. Harusnya kau tahu ayat ini bunyinya di ayat sekian. Kalau Pak Bom kan ditanya, Pak Bom, ayat Alkitab ini ayat bunyinya di mana? Saya tahu. Coba kau tanya sama saya sekarang, Alkitab. Kau sekarang cari tuh Al-Quran. Aduh, kau nggak paham bukan bahasa. Aneh-aneh aja. Juvento. Entah. Masa kitab kamu ini aja kamu nggak ngerti? Nih, ayat berapa nih? Ayo. Sebut. Aku cek jelaskan. Saya nggak bisa sebut, saya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Gimana? Cari sendiri, derita lu. Cari sendiri, buku-buku lu sendiri. Yang seharusnya yang bertanya itu harus jelas, bertanyanya jangan ayat-ayat sembarangan gitu loh. Soalnya Ini buku siapa, Madia? Ini buku siapa? Ya, kalau bertanya itu harus jelas. Biar keluar gitu loh. Ini ayat ini lagi ditanya nih, ya maka bersumpah demi Tuhan. Ini lu nanya ayat mana? Baca sendiri kan lu umat hafalan. Masa nggak hafal sih? Ini tulisan ini ada di mana? Derita lu. Kalau mulutnya ngomong terjemahan sebab banget mulutmu. Udah, kalau yang bertanya itu harus jelas. Gitu. Udah umat hafalan. Kalau lu masuk ke sini umat terjemahan. Sekarang lu umat hafalan aja, otak lu nggak bisa hafal. Derita lu. Madia. Udah tujuannya apa? Biar kelam dulu semua gitu loh. Apa? Ya, anak batak langsung. Anak batak lanjut. Jawabannya. Di sini. Ganti topik. Gimana kamu sendiri tidak tahu jawaban? Orang tanya kamu sendiri tidak tahu jawaban. Bagaimana ya, itu? Karena anda nggak jelas. Madia, kok nggak jelas? Ini sudah ada ini. Ini sudah ada Kita ini. tanya, Madia, Iya, ini ayat kan Quran berapa? Quran berapa? Tolong Quran jelaskan. berapa? Kapan kita tanya tulisannya? Madia. Ya. Kalau Madia bisa kalau jelasin kau bingung itu kalau tanya begini, sesuai dengan Madia, yang kau bingung terus begini. Madia, tolong jelaskan Al-Quran 2 ayat 30, tolong jelaskan. Nah, itu nanti kau jelaskan. Sekarang kita tidak tanya begitu, kita tanya tunjukkan ayat Madia, tolong jelaskan. Ini kan Al-Quran kamu, kami hanya tanya. Iya.
Mana? Kalau Saya secara tidak menghina. umum, akan secara umum dia jelaskan secara umum ya. Itu Yuk, ayat jelaskan udah Al-Quran. secara umum udah jelaskan itu kitab kamu. Ya, kalau secara umum ada jelaskan ayat Ya udah itu. jelaskan aja kita mau Ayat tahu. itu menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah ya terutama kepada makhluk-makhluk yang diciptakannya yang khusus seperti matahari, bulan, bintang gitu loh ya. Seperti itu kawan ya. Sama di dalam Bible itu sendiri pun ada Allah seperti itu. Bersumpah juga demi kita. Sama di dalam Bible. gitu kan. Please. Nggak ada di situ Tuhan. Jadi Anda bisa lihat di Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Tidak Tuhan juga sama bersumpah. di dalam Bible. Itu Udah, Anda lihat sendiri. Jelasin Di aja Kejadian Madia. 17 ayat 7 Madia. sampai 8. Ya. Madia, saya sebenarnya kaget. Kemarin kamu udah wafat, kok sekarang kamu ada lagi bangkit lagi. Saya kaget sebenarnya. Kemarin kamu udah wafat Jadi soalnya. kalau makna Kamu Allah bersumpah itu ternyata kamu di kemarin kitab kan itu ada. Madia lu kan udah wafat kemarin. Gua kaget ini tiba-tiba lu jinnya keluar terus nongol lagi. Masih hidup. Masih hidup Madia. Kemarin udah wafat kamu. Ya, jadi gitu kawan ya. Jadi kembali ke makna tadi. Jadi kalau makna Allah bersumpah, ternyata di dalam kitab Anda pun itu ada di Kejadian 12 ayat 2 sampai 3. Ini jelas. Di Kejadian 12 ayat 2. Ini kenapa Tuhan? Kenapa Silakan Kenapa tampilkan Tuhan? Kejadian 17 ayat 1 sampai Kenapa Tuhanmu bersumpah demi Tuhan? Kalau di Kejadian itu YHWH bersumpah demi dirinya sendiri, demi diriku. Nah, itu apa namanya? Ini bersumpah demi Tuhan. Ini punya Tuhan lagi, Tuhanmu, Tuhan yang Tuhanmu siapa nih? Tuhannya Tuhanmu itu siapa? Ayat itu aku bersumpah demi Tuhannya Tuhan. Itu betul saja. Iya Tuhan yang mana lagi? Namanya siapa Tuhanmu Itu Tuhan ini? yang itu Tuhan merujuk pada diri sendiri karena dia yang mengatur. Diri sendiri mana? Ini demi Tuhan. Kalau demi diriku sendiri itu baru demi diri sendiri. Madia, kamu sekolah makanya jangan dibawa di dalam got. Sekolah tuh di sekolahan. Jadi paham bahasa Indonesia. Makanya kalau mau lihat arti kamu itu, sekolahnya di dalam selokan sih. Nah, itu kan pikiran sendiri, menafsir sendiri. Anda melenceng. Kalau dalam Al-Quran itu ada penafsirannya khusus di dunia buku tafsir. Nggak boleh ditafsirkan sendiri, Palidara ya. Sadar Palidara, sadar. Yang nafsir siapa bacot lo? Madia yang nafsir siapa? Mana menyimpulkan? Maka aku bersumpah demi Tuhan. Ini Tuhan yang mana lagi? Makanya buka tafsirnya. Coba buka tafsirnya. Tafsir buka sendiri. Emang gua budak lu? Nah, makanya kalau Anda tidak mengerti ini lu jelasin aja otak. Otak lu jangan sekolah di comberan, makanya maka aku bersumpah demi Tuhan. Ini siapa yang bersumpah demi Tuhan? Ini aku siapa? Ini Tuhan siapa? Dia ini berbicara Jelasin. ada edukasinya untuk orang ini. Dia berbicara tidak ada pengertian. Jelasin. Jadi sebentar gini, Bu. jelasin. Ini aku siapa? Sebentar Bu. Sebentar satu-satu biarin dia sama saya karena dia ininya sama saya, ya. Ini aku siapa sama dia, jelasin aku siapa ini, aku. Merujuk kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Sang Pencipta berarti Allahmu. Tuhan ini siapa? Tuhan ini siapa? Tuhan siapa itu, lagi nih? Tuhan itu orang yang menciptakan, makhluk yang menciptakan. Maksudnya merujuk kepada Tuhan itu menciptakan pada makhluk-makhluk itu yang disebutkan, ya. Ini maka sebentar Pak, biar ini. Maka aku Allah nih. Aku Allah kan. Bersumpah demi Tuhan. Ini Tuhan yang mana lagi nih? Allah Tuhan apa bukan? Oke, Allah Tuhan apa bukan? Oke, saya jelasin. Tuhan merujuk kepada Sang yang menciptakan langit, bumi dan yang disebutkan di ayat itu. Yang menciptakan siapa? Yang menciptakan langit dan bumi siapa? Yang menciptakan langit dan bumi kepada yang bicara itu sendiri. Aku bersumpah. Oh, jadi dia aku bersumpah jadi demi Tuhan. Tuhan yang menciptakan itu penjelasan paparan dari sumpah itu sendiri, bukan sumpah apa? Tuhannya, ya. Sumpah yang mana? Yang saya tanya aku sama Tuhan. Aku ini siapa? Ya. Aku ini siapa? Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Terus Tuhan ini siapa? Ini Tuhan ini siapa lagi? Nah, Tuhan itu penjelasan makna dari yang menciptakan langit dan bumi dan semua makhluk.
Itu lanjutkan ayat itu, lanjutkan, silakan lanjutkan. Sudah jelas? Begini teman-teman, tadi bemo keluar bemo masuk bajai. Udah saya nggak mau ngeles sama bajai, udah yang lain aja. Habis bajai beca domba keluar kambing. Yang dijaga domba keluar kambing. Anda tinggal baca tafsirnya, sudah kelar urusan. Itu keistimewaan Al-Quran tuh ada tafsirnya terbukukan kawan. Beda dengan ayat kitab suci kawan, tidak ada tafsirnya. Iya. Bisa menjelaskan. Tadi dia mengakui Pak. Gitu loh ya. Dia mengakui apa? Pertama kan dia ngaku, tadi bilang aku ini Tuhan. Akunya Allah. Bersumpah demi Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang ciptain. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Iya, benar. Itu rekamannya ada, besok buat konten saya. Lumayan. Ya silakan. Asik, dapat lagi konten. Saya bahkan nggak apa-apa Pak. Media sehat nggak? Sebenarnya gini kawan, kalau Anda membaca Al-Quran, merujuk Al-Quran, buka tafsirnya gitu loh. Ya, buka tafsirnya, sebut ayatnya, tinggal mudah kok. Islam tuh mudah. Ada buku terbukukan sudah. Ya, 9 ahli tafsir terbukukan. Jadi kawan-kawan tinggal baca, sudah tahu maksudnya. Beda dengan kitab suci kawan-kawan, nggak ada tafsirnya. Jadi semua orang bisa menafsirkan, bingung gitu loh. Mana barometernya? Mana meterannya? Kami maha kuasa, nggak perlu ditafsir. Yang penting bisa belajar Alkitab. Sekarang lu tahu di jawabannya di ayat mana. Ya, tolong Anda jelaskan itu. Bagaimana kalau misalkan Tuhan lu tuh ya butuh lama untuk nafsirin. Punya kemampuan apa dia? Butuh lama untuk nafsirin. Hah? Masa lama lebih pintar daripada Allah lu? Tafsirnya juga nggak benar kok. Coba Anda bayangkan di Matius 21. Coba lu bayangin gini loh. Oh lu bisa nggak tahu anak lu siapa yang mati? Jelaskan. Coba lu jelasin dulu Matius. Coba lu jelasin siapa anak lu yang mati? Siapa anak lu yang mati? Ayo, apakah tafsir aja silakan. Apa? Gimana? Coba surah Hud 40 sampai 42. Anak Nuh siapa yang mati? Sebentar. Namanya siapa? Nama. Sebentar kita buka tafsirnya. Mudah kok, dalam Islam itu sangat mudah. Tuh, kan lu buka tafsir kan? Jadi ini kenapa Allah lu nggak tulis aja tidak namanya? Ada sembarangan. Kenapa Allah lu nggak tulis aja namanya siapa? Tinggal tulis nama doang, apa susahnya sih? Ya, inilah keistimewaannya Al-Quran, ada tafsirnya. Buka buku tafsirnya yang terbuka. Nah, karena turun Al-Quran itu ada sebab-sebab turunnya ayat, asbabun nuzul. Nah, disitulah dijelaskan dalam tafsir asbabun nuzul. Itu mah bukan kehebatan Al-Quran mah dia, itu mah tafsir itu dibaca-baca dari kitab-kitab lain. Ya, coba Anda terangkan. Kalau tidak ditafsirkan Matius 21 ayat 31, kalau Anda tidak tafsirkan, apakah pelacur-pelacur itu akan masuk surga duluan dibanding orang-orang baik? Tolong jelaskan. Nanti giliran saya. Kalau Alkitab nggak boleh ditafsir loh ya. Nggak boleh ditafsir loh ya. Emang nggak pakai tafsir. Nanti giliran saya. Nggak boleh ditafsir loh itu. Baik-baik. Setelah jelaskan dulu Matius 21 ayat 31. Al-Quran saja kau tidak mengerti. Perang naga itu gimana itu? Di dalam Wahyu 12 ayat 7 itu perang naga. Masa itu perang naga? Coba Anda bayangkan. Ya. Perang Madia. Perang Madia dan Purma. Masa di surga ada iblis? Masa di surga ada iblis? Bagaimana gitu loh? Ya. Kawan. Kalau gila itu pilihan. Tapi kalau nggak waras itu kawan, itu sudah derita lu dari lahir sama dia. Masa begitu kawan? Wah, yang benar. Aduh, kita sayang sama dia, tapi sama dia ini tidak sayang dia punya diri sendiri. Aduh. Makanya saya bingung, dulu saya sangat bangga sama media, tapi sekarang saya lihat media sadar nggak waras nggak sekarang? Nah, sebenarnya kita berbagi wawasan saja kawan ya. Artinya kalau misalkan sesuai Islam ada jelaskan, Anda nggak usah ngotot lagi. Kawan. Apa yang kamu omong media? Media, kamu sendiri nggak ngerti apa yang kamu omong. Kawan. Kamu tidak ngerti. Kamu sendiri tidak ngerti media. Makanya kamu itu harus belajar lagi. Kawan ini mau berbagi wawasan. Kawan ini saat ini sehat atau tidak kawan? Enggak. Ya gini. Kawan sehat enggak.
7833 coba lihat. 7833. Duh, saya nggak mau bahas dia punya Al-Quran itu, saya ngeri. Jadi gini kawan, kita berbagi wawasan saja. Kalau memang terjadi perbedaan ya wajar. Ya kalau kawan-kawan berbeda itu wajar. Kita berbagi wawasan. Nah, tahu Iya, tapi kamu tidak mau terima. Kamu tidak mau terima, mau ngotot aja. Makanya dikatakan kamu nggak waras. Ya misalkan contoh banyak sekali ayat-ayat yang kontradiksi. Nah itu bagaimana gitu loh? Kan banyak. Di saat Anda mengatakan Tuhan Yesus dan Allah Bapa itu satu, tapi di sisi lain Al-Quran, kau orang sinting kau, minta maaf saya bilang ya. Kalau kau bilang Alkitab kontradiksi, kau orang gila. Kau mau bahas Alkitab ini kami. Al-Quranmu saja kau tidak jelaskan di sini. Kau panggil orang Muslim yang hebat-hebat itu ke sini. Yang mau dialog sama saya. Bahas Alkitab. Kau hebat Alkitab kan kontradiksi? Oke, sekarang gini Pak Bobom. Oke, sekarang saya tanya tolong jelaskan aja. Ini tolong jelaskan nih. Iya, kamu sendiri. Kau sekarang nggak jelaskan kok. Sekarang saya tanya kau, Raja Daud punya anak, bapaknya nama siapa? Kalau hal begitu, Madia belum tahu, ya. Nah, udah, kenapa kau bilang kau paham Alkitab? Ya, saya tidak bilang paham. Saya bilang ada ayat-ayat yang menjelaskan ini ayat yang kontradiksi. Kenapa kau bilang kontradiksi? Madia, buku kamu itu lebih banyak kontradiksinya, Madia. Hari tadi kita bahas Al-Quranmu, kami nggak pernah itu kitabmu. Kau punya Alkitab, kami nggak pernah ganggu. Nah, tolong dijawab ini, tolong dijawab ayat ini. Ini gimana? Tolong dijawab. Di Matius 12 ayat 40. 21. Ya. 121. Kau paham nggak ayat itu? Hah? Itu karena dua orang bersaudara tidak mau mendengarkan bapaknya. Kau mengerti kata bapak itu apa? Dua orang bersaudara disuruh perintah sama bapaknya, mereka nggak mau dengar. Makanya Tuhan bilang apa? Kau dengar, itu kan di situ Matius 21 kan? Bukan lebih itu, Pak baik Bambang. orang pemukul cukai, tanyakan. lebih baik pemukul cukai dan orang pelacur, ya, yang bertobat mengenal Tuhan dan meminta pertobatan, masuk surga daripada lu yang tidak bertobat sekarang. Tahu ini orang tidak waras, kau paham nggak? Tuhannya itu artinya perempuan pelacur itu duluan masuk surga ya Pak Bambang. Tuhan kita itu mau orang yang kau itu tidak bertobat, tidak menerima pertobatan, kau tidak akan masuk surga. Begitu pula seperti dua orang anak. Pak Bambang. Dua orang anak ini disuruh orang tuanya, tapi dia menipu orang tuanya. Dia tidak mengikuti perintah. Begitu pula juga Tuhan. Kami ini anak-anak di dunia, Tuhan yang ciptakan. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita masuk surga. Kalau tidak masuk surga, masuk dalam neraka. Makanya orang pemungut cukai dan perempuan pelacur, kalau mereka bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuk surga, diputihkan. Daripada Anda ngaku-ngaku suci, sebentar. Daripada Anda ngaku-ngaku suci tapi tidak mengenal Tuhan, paham nggak? Pak Bambang, itu artinya perempuan pelacur itu duluan masuk surga ya daripada orang baik-baik ya? Kalau bertobat. Paham bertobat nggak? Kalau bertobat. Oh iya. Oh berarti perempuan pelacur yang bertobat itu lebih dulu masuk surga dibanding perempuan baik-baik gitu ya? Kalau perempuan baik, perempuan baik menolak Yesus. Perempuan baik menolak Yesus masuk neraka, termasuk Anda. Oh begitu. Iya, ya nggak apa-apa, Bambang. Tadi belum tahu sih. Iya, paham. Artinya orang pajak, orang pembunuh, orang berzina. Makanya penipu, pembohong. Kalau bertobat, pencuri, perampok. Makanya apa? Yesus katakan apa? Kawin, lari. Oh, saya ulang ya. Berarti menurut Pak Bambang ini di Bible itu Ibu jangan ini dulu. Perempuan yang pelacur, yang bertobat. Madia. Yesus datang turun ke dalam dunia. Yesus katakan, aku datang ke dalam dunia untuk mencari orang sakit, bukan orang sembuh. Orang sakit itu adalah orang yang berbuat dosa sama dia. Paham? Oh gitu. Iya. Kalau Tuhanmu mungkin mencari orang yang sehat. Kalau Tuhan kami, dia datang karena dia sayang sama kita. Makanya saya ulang Pak Bambang. Dengar dulu, kamu bertanya. Iya. Silakan. Iya.
mulutmu tuh jahit. Tuhan kita, ingat nih, Tuhan kita dalam Matius 20 ayat 28. Aku datang ke dalam dunia untuk melayani, bukan dilayani. Aku datang ke dalam dunia untuk mencari orang-orang sakit, bukan orang sembuh. Aku datang ke dalam dunia, jangan menghalangi anak-anak itu datang kepadaku, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Aku datang ke dalam dunia sebagai penebusan dosa dengan darahku. Itulah Tuhan kita, mengasihi kita. Dia mengorbankan dirinya sebagai manusia. Yang makanya itu orang yang berbuat dosa, cepatlah minta pengampunan dosa. Lebih baik orang yang mengaku saya ini berdosa, Tuhan ampuni dosa saya. Itu yang dicari oleh Tuhan. Daripada Anda ngaku suci, tiap hari kawin 10, 20, main judi, perkosa orang, kawin sembarang. Sebentar Pak. Lebih baik orang pelacur yang berbuat dosa, cari Tuhan, minta pengampunan, itu diampuni. Oh, duluan masuk surga Pak Bom. Jadi Matius 21:31 duluan masuk surga ya pelacur yang bertobat ya. Surga. Orang yang bertobat sudah tidak melakukan dosa lagi. Oh, berarti duluan ya. Oh, duluan masuk surga ya dibanding. Ya masuk surga. Oh, gitu. Duluan dari you. Duluan dari Anda karena Anda itu mengaku-mengaku tapi bahlul. Bejat. Jadi kalau perempuan baik-baik, kemudian dia Pak Bomom share screen, Pak. Pak Bomom share screen. Saya mau tanya Madia, Pak Bomom share screen. Madia ini di sorga nih, Madia. Ini masuk sorga nggak nih, Madia? Enggak, Pak. Dia enggak. Ini di sorga. Loh, ini di sorga, Pak, tariannya. Saya mau tanya Madia. Makanya. Di blok oleh YouTube kan? Enggak, ini ada di YouTube kok. Kenapa? Dari kamar yang lain. Terima kasih Pak Bom informasinya Madia itu di surga belum? Saya terima kasih kawan-kawan pelacur yang bertobat itu duluan masuk surga dibanding perempuan baik-baik. Jadi kalau itu merangsang orang menjadi tidak baik dulu. Menjadi tidak baik dulu kemudian bertobat duluan masuk surga dong. Terima kasih Pak Bom. Terima kasih. Oke, kau dengar ya. Perempuan yang baik-baik tidak mengenal Yesus, tidak mau minta pertobatan, tidak masuk surga, masuk neraka. Iya, perempuan yang baik-baik, dengar. Perempuan yang baik-baik mengenal Yesus, masuk surga. Perempuan yang tidak baik. Gimana? Perempuan yang baik-baik gimana? Perempuan baik-baik gimana? Perempuan baik-baiknya? Mulutmu diam ya. Saya kasih turun. Silakan. Perempuan yang baik-baik mengenal Yesus dan bertobat, masuk surga. Perempuan yang tidak baik, perempuan pelacur, pembunuh, pendusta, penipu, bertobat, masuk surga. Laki-laki, dengar, laki-laki yang halim, rajin berdoa ke gereja, tiap hari minta pengampunan, masuk surga. Laki-laki yang perbuatan pembunuh, penjudi, perampok, pemerkosa, kawin 10, kawin 20, tapi dia bertobat, masuk surga. Saya ulang poinnya Pak Bomom. Matius 21 ayat 31 tadi mendengar Pak Bomom tadi perempuan yang baik-baik bertobat masuk surga. Tetapi sesuai dengan Matius 21:31 perempuan yang pelacur bertobat itu lebih dahulu masuk surga dibanding perempuan baik-baik yang bertobat. Al-Quran dia nggak jawab. Ya? Sekarang dia tanya Bible. Nah, itu artinya kasihan perempuan yang baik-baik dong, yang bertobat, kasihan yang baik-baik dong. Artinya mengutamakan pelacur gitu loh, kasihan dong. Kasihan perempuan baik-baik dong. Perempuan baik-baik, perempuan baik-baik yang tidak mengenal Yesus masuk neraka. Oh iya betul, Madia ikut tuh, Madia betul Pak Bomom. Perempuan baik-baik yang tidak mengenal Yesus masuk neraka. Iya betul itu, betul. Perempuan pelacur yang mengenal Yesus minta bertobat masuk surga. Duluan masuk surga sesuai Matius 21:31. Duluan ya. Duluan daripada Anda. Dia duluan daripada Anda. Sekarang ada perempuan pelacur yang bertobat minta pengampunan Tuhan Yesus masuk surga.
Tunggu Wih, Anda. mantap. Anda tidak akan Mantap masuk. itu. Iya. Mantap Pak Bambang. Daripada Iya, Anda tidak akan masuk surga. Memang mantap firman itu mantap. Iklan dulu, Pak Bambang, iklan dulu. Pak Bambang, iklan dulu, Pak Bambang. Iklan dulu. Madia, ini masuk surga nggak nih Madia? Masuk surga nggak nih Madia? Dia saleh loh nih. Mana yang mana? Ini Dia tanya lagi yang mana. dia orang saleh nih, masuk surga nggak ini? Oh gitu. Ini artinya kalau sudah artinya bahasa Arab nih banyak yang suka Alkitab, Ruhul Kudus pinjam bahasa Arab. Iya, ini masuk surga apa masuk neraka sama dia? Ruhul Kudus. Ya. Ini masuk surga apa masuk neraka? Ini soleh loh. Dia orang soleh nih. Yang mengadili nanti di akhirat Tuhan nanti. Iya, ini masuk neraka apa masuk surga? Belum tahu, kita nggak ngerti. Dia kan belum Iya, tahu buatan orang saleh begini masuk surga nggak kira-kira orang saleh begini? Kalau dia sesuai dengan jalur yang ditetapkan Islam, masuk. Iya, ini saleh nih, soleh loh, dia soleh nih. Itu kan bahasa Arab, logat bahasa Arab. Artinya bahasa Arab banyak disukai, Alkitab, Ruhul Kudus, yang bahasa Arab. Ini soleh, ini masuk surga apa enggak? Apa masuk neraka dia nih? Penentu sang pencipta, kawan. Enggak apa-apa. Iya, Ruhul Kudus kan pinjam bahasa Arab juga. Kawan. Ini masuk surga enggak? Kawan, orang ini masuk surga enggak, kawan? Dia saleh loh, kawan. Surga, neraka diadili dulu, kawan. Iya, ini masuk surga enggak kira-kira yang 72 bidadari sekawan? Diadili dulu, kawan. Di sini akhirat. Masuk surga apa enggak kira-kira, kawan? Diadili, nggak bisa menentukan itu. Kita diadili. Iya, kira-kira masuk surga nggak kalau diadili, kawan? Dia minta Coca-Cola. Mengikuti aturan dan al-hadis. Iya, ini kan. Iya, ini saleh loh dia. Dia anak yang saleh. Kira-kira masuk surga nggak? Itu kan bahasa Arab itu. Banyak yang pinjam bahasa Arab. Masuk surga nggak? Iya, masuk surga nggak? Ya, pinjam lewat sadar diri lah kalau sudah pinjam gitu loh. Kali Madia sadar lah. Madia, kau dengar ya, Madia ya. Iya, silakan. Di dalam ajaran agama Kristen, di dalam Matius 21 yang tadi kau sampaikan, saya bacakan ya. Tadi kan Pak Bambam sudah menyampaikan. Nggak apa-apa Pak Bambam, kita beda pendapat Pak Bambam, nggak masalah. Beda melulu dari dulu, beda-beda, tapi dia nggak ngerti. Orang brengsek. Nggak apa-apa Pak Bambam, ya nggak masalah. Kalau pelacur duluan masuk surga nggak masalah juga Pak Bambam. Kamu nggak ngerti, itu aja kamu ngomong nggak ngerti, hanya mulut bunyi. Coba bacakan dulu Matius 21:31 itu. Itu kan duluan masuk surga yang bertobat pelacur. Berarti dibanding perempuan baik-baik. Itu gimana? Mulutmu bisa diam nggak? Mulutmu bisa diam nggak? Silakan Pak Bambam. Mulutmu bisa diam nggak? Saya bicara, kau potong, saya kasih turun kau. Yang kau naik sini lagi. Paham nggak? Diskusi itu dengan orang tua dulu ya. Silakan. Kau sama dengan mulut bebek. Jangan sampai kau silakan Pak Bambam. Silakan. Kau dengar ya, kau dengar. Baca itu dari sini, Abdul. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Ini kata Yesus. Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung. Nah. Siapa yang ribut ini? Marban. Turun dulu Marban ya. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapak. Tetapi ia tidak pergi. Perhatikan, 2 anak ini tidak mau pergi. Melawan orang tuanya. Melawan. Ya. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua. Dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Perhatikan di sini, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Sebelum saya lanjut ke 31 saya jelaskan sama kau. Ini tentang 2 orang anak
Diperintah sama ayahnya untuk ke kebun anggur. Tapi dia melawan. Begitu pula juga Tuhan. Tuhan kasih firman Tuhan buat anak-anak Tuhan. Mau dengar kah tidak? Dengar masuk surga. Tidak masuk surga. Contoh ayat yang ke-31. Sini. Ayat ke-31 nih. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang dimaksud adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, meskipun dia melakukan dosa, akan diputihkan seperti salju. Dosanya merah seperti kirmisi, akan diputihkan seperti salju. Yes. Orang yang berbuat dosa, perempuan pelacur, di hari itu dia bertobat. Tuhan, ampunilah dosa saya. Dia selamat. Tapi kalau perempuan yang mengaku suci, Tuhan, saya tidak perlu. Saya orang sudah suci, tidak mengaku dosa. Dialah orang penipu. Tuhan benci dengan orang penipu yang mengaku suci tapi tidak mengaku dosa. Kau lihat kitab Yesaya, ya? Yesaya 1 ayat 18. Orang yang berdosa. Kau lihat. Ini bukan kata Pak Bobom, nggak perlu ditafsir. Alkitab jawab Alkitab sendiri. Nih kau baca ini. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Nih kalau orang-orang pelacur ini, kau lihat ini. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan kita itu Alkitab bertanya, jawab Alkitab yang lain. Tidak perlu ditafsir sama dia. Paham ya? Terserah kau mau mendengar, tidak terserah. Iya Pak Bombom. Tuhan yang di rumah. Sebentar kau diam. Saya belum kasih silakan. Anak-anak yang di rumah, pulanglah. Anda sudah berbuat dosa. Malam hari ini Pak Bombom mengajak sebagai hamba Tuhan. Pulanglah. Meskipun Anda sudah berbuat dosa. Membunuh, mencuri, menista, menjual Tuhan Yesus. Pindah agama. Meninggalkan Tuhan Yesus. Pulanglah. Bertobatlah. Hari ini juga dosamu diampuni. Haleluya. Minta sama Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28. Marilah yang berbeban berat letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus memberikan kelegaan kepada Anda semua. Jangan kita menjadi orang yang mengaku bahwa kita tidak berdosa. Padahal kita berdosa. Semua manusia berdosa. Biarkan saja orang-orang mengatakan bahwa pelacur masuk surga. Kalau dia bertobat. Memang demikian. Amin. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Mencari orang-orang yang tidak benar. Bukan mencari orang benar. Orang yang berdosa, Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Bukan mau melayani Anda. Bukan Anda yang melayani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang melayani Anda. Ingat ya, Tuhan Yesus yang melayani Anda. Bukan Anda yang melayani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak perlu Anda melayani. Tidak perlu namanya Anda pakai uang Anda mau bayar Tuhan Yesus. Anda punya kekayaan. Tidak ada, Tuhan Yesus bukan itu. Tuhan Yesus mau Anda mendengarkannya. Mendengarkan firman-Nya. Ikutlah ajaran Tuhan Yesus. Itulah Tuhan yang benar. Amin. Ya, akulah jalan hidup dan kebenaran. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Oke, silakan Madia. Iya Pak Bombo, makasih wawasannya Pak Bombo. Dia kan tahu kok, artinya poin-poin penting di Matius 21 ayat 31 itu, pemungut cukai dan perempuan pesundal yang bertobat, itu mendahului masuk surga gitu loh. Ngerti saya, makanya saya
menegaskan aja benar itu. Menurut Pak Bob tadi dibanding perempuan yang baik-baik itu lebih ya dibanding perempuan yang baik-baik yang tidak bertobat gitu loh ya. Kalau perempuan itu Sekarang saya baik-baik bertanya tapi sama tidak media. bertobat itu tidak masuk surga. Walaupun dia bertobat Oke. tapi tetap dahulu pelacur itu gitu loh. Artinya diutamakan pelacur dulu. Udah Pak Bombom, udah selesai Pak Bombom. Pak Bombom udah selesai. Saya dulu bertanya sama media Pak Bombom. Kita buka link, Pak. Pak Bombom. Share screen-nya dulu Pak. Pak Bombom, saya mau tanya kapal ini makhluk apa bukan nih sama dia? Pak, Walidara. Dia nggak Share bisa screen-nya Pak. dari tadi. Mereka nggak bisa jawab. Share screen ini. Penciptaan ada kapal. Ya seharusnya sadar diri lah kawan. Kalau sudah pinjam bahasa Arab, Atim. Sudah, nggak usah bahasa Arab. Nadia, Nggak usah deh. kami Ya, Pak orang Bombom. Kristen, ya kami orang Ya, Pak Kristen, Bombom. saya kasih ayat ya. Kami orang Kristen itu yang berani, semua kita anak Tuhan itu berdosa. Pelacur, yang membunuh, yang suci pun yang tukang rajin ke gereja, termasuk pendeta, hamba Tuhan, Pak Bombom, ya. Kami semua orang berdosa. Untuk itu firman Tuhan katakan demikian, ya. Kau dengar ya, ini tidak ada di Al-Quranmu, tidak ada. Hanya di Alkitab. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, perhatikan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi untuk itu kita semua dibersihkan, disucikan. Jangankan perempuan pelacur, dia sudah pelacur, penipu, peminum, perokok, narkoba, pembunuh, bisa diselamatkan. Dia manusia bro, dia ciptaan Tuhan. Lebih baik orang yang mengaku dosa di hadapan Tuhan diterima Tuhan daripada Anda yang mengaku suci, tapi Anda tidak pernah melakukan pengampunan. Paham nggak? Paham nggak? Kalau nggak paham. Iya Pak Bombom ngerti, Madia ngerti itu. Artinya kan bertobat itu penting gitu loh. Betul, dalam Islam pun bertobat Pak Bombom. Tapi yang jadi masalah kan perempuan pesundal itu kan dosa besar tuh. Berdosa pasti dosa banget itu, dosa besar. Nah itu kalau bertobat. Kau tunjukkan ayat macam saya punya ada nggak di Alkitab? Ada di kamu Al-Quran nggak? Tunjuk seperti saya punya ayat yang ini. Gue nggak ngerti, Pak Al-Quran Bob. berapa? Coba ayat tunjukkan ini. Makanya kamu nggak ngerti. Ayat tunjukkan ayatnya gini. Ada nggak di Al-Quranmu? Ada nggak? Apa itu Pak Bombom? Kayak begini. Tunjukkan di Al-Quranmu. Ada nggak ayat Pertanyaan ini kok. Udah gini. Ada nggak ayat Kalau dalam seperti Islam ini? Ada itu nggak di Al-Quranmu ayat begini? Ada nggak? Dalam Al-Quran itu dikhususkan kalau zina itu dosa besar, wala taqrabu zina. Ya janganlah mendekati zina. Itu seperti itu Pak Bombom, dosa besar gitu. Ya, terus kalau itu dosa besar, saja. terus kira-kira kalau di kitab kamu orang berbuat dosa minta pengampunan diampuni. Ya itu kan bertobat. Allah itu Maha Pengampun ya. Iya. Al-Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Terus Pengampun. kenapa Jadi kau bertanya? bertobat. Kenapa kau bertanya? Kali ini apa ini? Kau bodoh bahasa Indonesia enggak? Itu apa? Apa Pak Bombom? Itu apa bunyinya? Baca. Oh, murtad masal itu nanti gara-gara kau sama dia nanti percaya malam banyak yang murtad lagi nih. Pak Bombom belum buka link saya, belum. Sudah buka. Yang terakhir ya. Ya. Pak Bom, ingat istirahat Pak Bom. Ingat Oke. istirahat, jangan terlalu layan nih orang-orang. Ada waktunya lagi Pak Bom. Ada Yang ini waktunya. kah? Yang ini. Ya, betul. Oh, begini tuh. Tadi lu bilang apa? Orang Cina masuk neraka, coba lu baca tuh. Siapa yang bikin orang berzina? Coba dibaca, diturun Pak. Baca sama dia. Apa yang mau diartikan apa? Quran berapa? Baca. Gua nggak mau Ada arti. Quran berapa? Kepada kami Abdul Razak telah menceritakan kepada Mamar Ibnu Abbas dari bapaknya dari Ibnu Abbas. Kepada kami Abdul Razak telah menceritakan kepada kami Mamar. Saya tidak berpendapat tentang sesuatu yang paling dekat dengan makna al-laman, dosa-dosa kecil, selain dari apa yang telah dikatakan oleh Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada setiap anak cucu Adam
bagiannya dari perbuatan zina yang pasti terjadi dan tidak mungkin dihindari. Ya, Nah, apa yang mau ditanya apa? Yang bikin siapa? Apa? Yang bikin anak cucu Adam berzina siapa? Nah, yang Anda tanya apanya nih ayat hadis ini? Itu tulisannya loh. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menetapkan pada setiap anak cucu Adam bagiannya dari perbuatan zina. Siapa yang bikin orang berzina? Ini informasi hadis ini menceritakan bahwa posisi zina. Zina dalam Islam itu pandangannya sangat luas. Ada zina mata, zina tangan, zina perbuatan, zina hati. Iya, ya. Yang Jadi bikin zina siapa? Ini, yang ditanya siapa yang menetapkan zina itu pada setiap anak cucu Adam? Dalam posisi hukumnya, yang menetapkan sang pencipta. Siapa yang menetapkan anak cucu hukum berzina Adam sang pencipta? Hukumnya Allah Subhanahu wa taala, hukum berzina, penetapan hukum berzina Allah sang pencipta. Emang tulisannya apa itu? Menetapkan hukum. Mana tulisannya menetapkan hukum? Iya, ini kan zina ini perbuatan hukum. Jangan tambah sama dia. Ya. Lu jangan nambah-nambahin tulisan yang jelas jangan begitu. nambah itu baca Perbuatan zina, mencuri, merampok itu hukum dalam Islam itu perbuatan hukum syariat Islam hukum yang dilanggar oleh baca. Jadi dalam hal ini baca pelan-pelan, baca sesungguhnya, baca. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pada setiap anak cucu Adam bagiannya dari perbuatan zina. Ya, jadi manusia. Nah, ya, silakan. Apa? Menetapkan apa? Jadi pemahaman ayat ini menetapkan bagiannya itu zina karena ada zina mata. Zina tangan, zina perbuatan. Yang menetapkan itu siapa? Jadi, yang menetapkan sang pencipta, Allah. Mampus. Ayo saudara-saudara murtad semua. Mampus. Melihat zina mata itu bukan zina perbuatan berzina seperti melakukan hubungan suami istri. Anda berbeda. Anda harus paham pemahamannya ini. Zina itu terbagi-bagi. Ada zina mata, zina kecil. Yang bikin manusia berzina siapa? Allah kan. Iya, mau tapi pemahaman zinanya. Mau zinanya lisan. Mau zinanya kemaluan. Tetap siapa yang bikin? Iya, itu Allah menetapkan hukum itu. Allah menetapkan. Bukan menetapkan hukum, nggak ada tulisannya hukum. Tidak ada tulisan hukum, jangan apa ya. Telah menetapkan itu apa namanya? Telah menetapkan pada setiap anak cucu Adam bagiannya dari perbuatan zina. Nah, zina itu apa sih? Yang pasti terjadi dan tidak mungkin dihindari. Ya, oke, zina apa artinya? Zina itu perbuatan orang melanggar hukum yang telah ditetapkan sang pencipta. Yaitu perbuatan hukum melanggar yang telah dilarang di dalam Al-Quran. Nah, ini ditetapkan memang benar. Yang bikin Allah. Iya, memang Allah yang bikin. Iya, memang Allah yang bikin. Yang gua tanya itu. Kenapa Allah menghukum? Iya gak ada masalah. Oke, gue ikutin lu, gak ada masalah ya. Iya, ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya orang berzina masuk surga apa masuk neraka? Orang yang berzina, bila dia mati sebelum bertobat, maka dia masuk neraka. Tapi kalau dia bertobat, dia masuk surga. Ya sama dan belum bertobat masuk neraka ya. Iya. Tadi lu kangen kalau Anda bedanya duluan masuk surga daripada orang baik-baik. Dulu. Bedanya itu. Ya. Jadi kalau berzina belum bertobat masuk neraka. Ya. Tapi yang bikin Allah, yang menetapkannya itu Allah, gimana? Tetapi zinanya di sini yang dikeker. Dalam hadis ini yang dikeker adalah zina kecil, zina mata, bukan zina perbuatan hubungan suami istri, tetapi zina mata, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Turun bawah Pak Bom, turun dikit ke bawah Pak Bom. Kepala ditutup. Yang tadi Pak Bom turun dikit. Waduh. Zina kecil-kecil. Jadi aku ketawa. Aduh lucu. Yang tadi? Anak kecil yang ngomong. Turun ke bawah Pak. Zina besar yang bagaimana? Zina kecil itu hanya mata adalah zina mata. Perhatikan baik-baik sebentar. Bukan zina perbuatan seperti melakukan hubungan suami istri loh ya. Ya. Gitu. Zinahnya mata adalah melihat. Zinahnya lisan adalah ucapan. Sedangkan nafsu, keinginan dan berangan-angan. Ya. Dan kemaluannya lah sebagai pembenar atau tidaknya. Berarti siapa yang bikin? Orang bikin jadi berzina kemaluan begitu. Nah, itu sudah ditetapkan. Itu perbuatan-perbuatan ada sudah relnya di Al-Qur'an. Yang bikin siapa? Allah kan. Yang bikin Allah kan. Kok manusia yang dihukum sama dia? Nah, pemahaman zina itu yang Anda tidak pahami. Itu masalahnya. Itu di situ kok apa yang nggak dipahami?
Arti zina apa dulu? Coba arti zina apa? Tulisan lu baca zina mata, zina lisan, dan kemaluannya lah sebagai pembenar Itu macam-macam zina. Yang saya tanya arti zina. Coba silakan dulu menurut Anda arti zina. Intinya yang bikin orang berzina dulu arti zina. Arti bukan manusia yang saya minta sebelum Anda bicara siapa yang dengar dulu. Itu kan jelas tulisannya. Iya. Kan dulu bilang manusia berzina itu kan karena Allah yang menetapkan. Lu setuju kan? Iya. Pertanyaan gua, kenapa Allah menghukum manusia kalau Allah yang netapin? Karena sesuatu itu tidak bisa dihindari, melihat orang, melihat segala macam perbuatan. Sesuatu tidak bisa dihindari karena Allah yang menetapkan kan? Tetapi itu tergolong dalam Islam zina kecil, dosa-dosa kecil. Ya. Kalau Allah yang bikin masalah. Karena ada penawarnya, yaitu bertobat. Sudah netral semua urusannya dengan bertobat. Berarti yang bikin masalah siapa? Allah kan, yang menetapkan kan. Iya, tetapi ada penawarnya. Dengan bertobat sudah netral semua. Gua kan nanya penawar. Yang bertanya siapa? Itu. Allah kan. Ya. Udah selesai kalau gitu. Berarti Allah yang bikin manusia-manusia goblok ini hukum. Titik. Tidak dihukum karena ada jalur bertobat. Kalau belum bertobat, benar kan? Ya. Kalau belum bertobat kan? Kalau belum bertobat ya selesai. Ya. Intinya Allah bikin kalian berdosa. Allah menetapkan sesuatu itu ada jalurnya, yaitu dengan bertobat, dengan mengikuti, menjalankan syariat Islam itu gugur. Dosa-dosa kecil itu gugur bagaikan air. Ya. Woi, yang di luar sana. Kalian berzina itu karena Allah yang bikin kalian berzina. Kenapa kalian yang dihukum? Nah, karena pemahaman zina Anda sangka berhubungan suami istri itu fatalnya salah. Itu framingnya salah di situ. Itu yang menjadi masalah ya, kawan ya. Framingnya salah, framing di situ. Anda menyangka berzina itu Anda menyangka berzina itu hubungan suami istri. Itu yang pertama. Udah, Bang. Sudah penggugat, banyak orang yang murtad. Selamat malam Pak Mordecai. Masih belum. Masih mau bahaya sekali lagi. Sebentar. Tidaklah berzina apabila berzina dalam keadaan beriman. Jadi itu pemahamannya orang yang berzina itu pasti tidak beriman. Ya. Pemahamannya orang yang berzina itu pasti tidak beriman. Saya cuma membacakan, saya tidak menafsirkan. Anda jangan menafsirkan. Saya menjelaskan pemahamannya. Dia menjelaskan pemahamannya. Kamu menafsirkan hadis. Sejak kapan dia menjelaskan? Emang Allah menjelaskan asbabul hadis itu. Saya jelaskan hadis itu ya. Anak TK tidak perlu penjelasan, wawasan sempit. Pak Bobo beli satu lagi Pak Bobo. Berarti Anda bertanya tapi tidak mau dijelaskan, kan aneh nih manusia kan. Ini aneh termasuk. Yang lebih aneh lagi lu. Lu bisa lebih pintar dari Allah. Gue bingung sama lu. Sumpah. Lu bilang orang berzina asal bertobat. Lu bilang asal orang-orang bertobat, ya, berzina asal bertobat masuk surga. Ini tidak perlu yang berzina, yang penting kau beriman. Selesai. Pemahamannya Anda nggak paham hadis itu. Bukan tidak paham itu masalahnya. Anda yang suka, makanya Anda jangan ini Pak Mordecai ini kitab orang. Ya, Anda jelaskan pemahamannya. Kitab orang. Ya, apa? Aku jelaskan pemahamannya. Kalau memang Anda tidak percaya, tidak perlu. Udah beriman ya. Ini ya. Ya, baca dulu masalah. Pak Mordecai baca, Pak Mordecai. Baca aja deh. Tidak ada masalah itu hadis. Tidak ada masalah di situ. Ini perbuatan orang yang tidak beriman. Kepada kami Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami Abdul Warith dari Al Husain. Panjangan turun di pala, panjangan. Nggak ngerti kalau orang yang berzina pasti tidak beriman. Itu saya pernah menemui Nabi. Waduh. Kaji si Madia nih. Saya pernah menemui Nabi sementara beliau sedang tidur sambil mengenakan baju putih. Lalu aku datang menemuinya dan beliau pun terbangun. Turun Pak. Beliau bersabda, tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah kemudian mati karena itu, melainkan ia akan masuk surga. Tanyaku selanjutnya, walaupun ia berzina dan mencuri? Beliau menjawab, walaupun ia pernah berzina dan mencuri. Tanyaku lagi,
walaupun dia pernah berzina dan mencuri. Dia menjawab, walaupun dia pernah berzina dan mencuri. Walaupun sepertinya Abu Zar kurang puas. Turun, Pak. Ih, seram ya. Apabila Abu Zar menceritakan hal ini, maka dia akan mengatakan, walaupun sepertinya Abu Zar kurang puas. Aduh. Abu Abdullah mengatakan hal ini jika terjadi ketika seorang hamba itu meninggal. Dan sebelum meninggal lalu bertobat dan menyesali perbuatannya. Serta mengucapkan la ilaha illallah. Maka dosa-dosanya akan terampuni. Oh. Yang itu kan yang lo maksudkan, Madia? Nah, itu kan sudah lihat kan? Dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dosa-dosanya terampuni. Maka dia masuk surga. Itulah istimewanya. Yang gua tanya itu kan apa? Tadi kan gua tanya yang bikin orang berdosa kan Allah. Ya. Benar kan? Itu Allah lu tuh ngemis nunggu manusia bertobat, minta ampun sama dia gitu ya. Jadi yang bikin orang berdosa itu gini, ketetapan Allah sudah diberi jalan. Jadi Allah lu nunggu orang bertobat gitu ya. Pemahaman zinanya Anda pertama nggak gitu paham. Ya? Pemahaman berzina tidak paham. Kalau orang itu berdosa tidak paham. Pemahaman zina itu kok ngarang, kok cepek. Ya, jadi pemahaman zina Anda tidak paham. Pemahaman zina seperti bagaimana pemahaman zina itu seperti otakmu itulah otak zina, tahu nggak kamu? Nah ini ini termasuk ajaran yang bagus ini. Ya, mengikuti ajaran yang bagus bicaranya. Ajaran yang bagus mengutuk orang, mengutuk otakmu, otak zina. Itu ajaran yang bagus, mengutuk otakmu, otak goblok. Nah itu, ini ajaran kasih begini, gambaran ajaran kasih. Karena mengasihi kamu, mengasihi kamu. Kasihnya mengolok-olok orang, menghujat ini. Nah kamu yang menghujat kitab orang, kamu bilang apa tadi? Kamu menyimpulkan, orang sudah dijelaskan orang tentang Alkitab, kamu mengambil kesimpulan. Saya bertanya kok menyimpulkan. Bertanya goblok kau, bertanya apa? Kau menyimpulkan berarti. Dia bilang Alkitab itu kontradiksi. Kau bilang kontradiksi. Kau bilang apa? Nah, sekarang tolong dijawab. Oke, tolong dijawab. Jawab apa? Apa ini kontradiksi? Percuma jawab sama percuma menjawab otak goblokmu. Kamu tetap bertahan seperti goblok. Nggak usah Bang, jangan bilang kata gebelka. Nggak apa-apa. Percuma dijawab Pak Bom Bom. Dia itu Pak Bom Bom. Percuma. Nanya botol. Tolong dijawab ini. Botol. Yohanes 10 ayat 38 dan 14. Nggak perlu. Kamu menjelaskan Alkitab. Al-Quranmu aja kamu nggak paham. Pak Bom, tolong dijawab nih. Yohanes 10 ayat 38 kenapa berkontradiksi dengan Yohanes 14 ayat 28? Tolong dijawab dulu. Jawab, tapi dia nggak ngerti. Dasar botol kau. Jawab, dia nggak ngerti. Tolong di Yohanes 10 ayat 38 mengapa berkontradiksi dengan Yohanes 14 ayat 28? Tolong dijawab. Quran saja dia nggak jawab dari tadi Pak Bom, gimana sih? Madia, kau berzina aja Madia, berzina saja, minum minuman keras, membunuh dalam keadaan beriman, kau masuk surga. Ayat 38. Kau bunuh, kau bunuh saja, kau berzina saja, asal kau berzina, asal kau membunuh dalam keadaan beriman, kau masuk surga. Yohanes tadi tolong dijawab dulu. Itu kenapa kontradiksi itu ayatnya? Kau meminum minuman kamer. Kau membunuh minuman kamer, berzina, asal dalam keadaan beriman, kau masuk surga. Itu jawabannya. Tolong dijawab dulu. Apakah ini kontradiksi itu ayat? Tolong dijawab dulu. Kau membunuh Madia. Kau membunuh. Pantaslah. Otakmu otak zina. Kenapa? Kalau kamu berzina dalam keadaan beriman, kau tuh masuk surga. Ayo. Ada kata tidaklah di situ. Tidaklah orang itu melakukan perbuatan dosa. Buka. Suruh dibaca baik-baik. Apabila berzina dalam keadaan beriman. Bukan apabila. Tidaklah. Tidak ada kata apabila. Tidaklah. Ayat itu hadis itu dimulai dengan tidaklah orang itu melakukan zina. Buka kawan. Silakan. Sanggup buka. Bacakan dia. Ayatnya di mana yang Pak Mordecai bilang itu? Itu di mana? Ada di hadis itu. Buka. Tidaklah berzina. Apabila orang itu berzina, dia beriman. Berarti orang itu tidak beriman. Poinnya tidak beriman itu orang melakukan zina.
Itu makna kata itu keistimewaan bahasa Kau dalam jangan bahasa ngarang Arab. dulu, kau baca baik-baik. Orang lain bisa baca, orang lain bisa baca, orang lain bisa baca. Istimewa dan, aduh, istimewa. Tuh, baca tuh. Baca. Itu kan sudah jelas tidaklah berzina. Kau diam. Baca. Tidaklah Orang lain bisa baca. berzina. Kau tidak baca. Orang yang berzina. Udah, Madia, lu diam, Madia. Tidaklah berzina. Orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Nah, berarti itu artinya orang itu tidak beriman. Dalam hadis ini artinya seperti itu. Mana tulisannya tidak beriman? Ngawur lu. Dalam keadaan beriman kok tidak beriman. Poin dari arti ayat ini, orang itu melakukan perbuatan berzina berarti orang itu tidak beriman. Oke, ulama mana yang kasih tafsiran begitu? Semua ulama. Siapa? Kasih tahu satu. Kasih linknya sini. Apabila orang itu berzina maka orang itu tidak beriman. Itu poin-poinnya. Ya. Kasih linknya sini siapa ulamanya? Kalau nggak ada berarti lu bohong. Semua ulama orang yang berzina itu berarti tidak beriman. Satu. Tanyakan aja ke setiap muslim, pada ulama siapa aja. Lu bohong. Ketahuan bohong. Ya. Jadi poinnya ini orang itu melakukan perbuatan zina maka orang itu tidak beriman. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Nah, kan poinnya sudah jelas. Berarti orang itu boleh berzina asal gue beriman. Iya. Betul ya? Boleh berzina asal gue beriman gitu ya. Kalau dia beriman dia tidak berzina. Itu poinnya kawan. Kalau orang dia beriman dia tidak berzina. Gitu. Tidak berzina walaupun dia berzina. Dengerin sebentar. Kalau dia melakukan perbuatan zina, berarti orang itu tidak beriman. Dipastikan tidak beriman kalau sampai berzina. Mana nggak ada tulisannya nggak tidak beriman kok. Imannya meledak. Tidak beriman. Imannya meledak keluar. Orang beriman istrinya banyak. Tidak berzina. Orang yang berzina ketika berzina dalam keadaan beriman. Berarti sudah. Lu mau berzina, kalau lu beriman tetap aja nggak berzina. Itu pahaman yang sesat kawan. Pahaman kawan-kawan sesat. Nggak ngerti ya. Itu tulisannya jelas kok. Dalam keadaan berzina, lebih parah itu. Keadaan berzina lagi beriman. Waduh, kemana dia hidup itu? Jadi Anda harus paham pemahaman ini karena Anda bahasa terjemahan, Anda nggak paham bahasa. Mulai. Banyak orang bertobat lagi nih, banyak bertobat. Alasannya apa? Malam hari ini banyak orang bertobat. Berarti Madia mengakui ya, yang menerjemahkan Al-Quran lebih goblok daripada lu. Bener apa salah? Yang menerjemahkan hadis lebih goblok daripada lu. Pemahaman hadis itu orang itu tidak akan melakukan berzina bila selama di dalam dirinya itu ada imannya. Setuju apa enggak? Yang nerjemahin ini ayat, ini hadis lebih goblok dari lu. Bener apa salah? Bukan yang tidak ngerti Anda, kawan. Anda belum belajar Islam lagi, bahasa Arabnya. Itu tulisannya jelas itu bahasa Indonesia loh. Itu bahasa Anda hanya merujuk bahasa terjemahan. Inilah kelemahannya kawan, cuma bahasa terjemahan gitu loh. Berarti benar. Orang yang terjemahan ini hadis. Kalau makanya kalau dalam memahami Al-Quran hadis itu bahasa original teksnya. Yang nerjemahin hadis ini lebih goblok dari lu. Benar apa salah? Kenapa tidak diterjemahkan begini aja, Madia? Kenapa tidak diterjemahkan begini saja? Bertobat dulu. Media bertobat dulu. Kalau kau bertobat sungguh-sungguh kau akan lebih pintar. Karena Anda bahasa terjemahan ya. Jadi karena Anda tidak mengerti bahasa Arab, kaidah bahasa Arab, umat hafalan. Lu umat hafalan. Umat hafalan. Belajar bahasa original teks. Ya, berarti yang terjemahin itu hadis lebih goblok daripada lu. Bener apa salah? Yang Anda yang memahami kawan belum paham. Orang tulisannya udah jelas. Apa yang salah paham? Lu yang agama Islam, umat Islam nggak ada kesulitan memahami ini karena original teksnya ada gitu loh. Anda tidak punya murtad masa. Sampai gugat. Dia bilang kita umat terjemahan. Dia umat hafalan. Yang penting hafal, mengerti tidak ngerti, baca, dapat pahala. Kalau kitab suci kawan-kawan dipalsukan gimana? Merujuknya kalau tidak ada bahasa aslinya. Itu kelemahannya kawan. Kalau umat terjemahan itu tidak original itu bagimu karena bagimu itu sering memalsu-malsukan. Kalau bagi kami tidak, karena kami tidak pernah merujuknya. Kira-kira dari mana? Kalau diubah-ubah terjemahannya kemana merujuknya? Ayo coba dengar. Zaman Nabi itu bagi orang kotor.
Itu bagimu Arab zaman Nabi lu Arab apa? Sering memalsukan, sering fitnah. Coba dijawab dulu. Kalau dirubah-rubah kemana merujuknya, bahasa aslinya kemana? Itu otakmu, karena otakmu sering belajar berubah-ubah. bahasa aslinya. Makanya punya otakmu manuskrip kotor. ribuan, puluhan ribu. Bahasa asli kamu tidak ngerti, bahasa tafsir kamu tidak ngerti, kalau kita bahasa terjemahan kamu nggak ngerti, gimana sih? Enggak, dia bisa nggak bandingin kitab lu? Kalau bahasa Madia. kita, kalau kita ayat suci Anda dirubah-rubah, merujuknya kemana? Kalau tidak ada ke bahasa aslinya, rujukannya kemana belajarnya? Kalau kitab lo, kebenarannya kemana? Madia tidaklah Madia berzina apabila Madia berzina dalam keadaan beriman. Mantap. Memang Madia menggunakan huruf gundul sekarang. Tahu lo, heran. Madia, lu bandingin coba apa Al-Quran zaman Nabi lu sama Al-Quran lu pegang. Coba lu bandingin. Kasih buka kamera. Gue mau lihat. Mampu nggak? Jadi gini kawan. Jadi gini. Mampu nggak? Seharusnya kawan-kawan Jadi begitu. Anda mengkritisi Al-Quran yang bahasa aslinya punya, Anda tidak punya bahasa asli gitu loh kawan. Lu bandingin. Lu ambil perjanjian baru Ibrani Al-Quran yang zaman dulu. Tadi lu sebentar Pak. Ambil Al-Quran ya, harus belajar lah bahasa yang belajar dengan Isa. Belajar dengan Isa. Segala sesuatu dia tahu. Bahasa seluruh dunia dia tahu media. Jadi jangan muter-mater mutu. Ya, terus di mana kalau disalah-salahin? Ayatnya merujuk kemana Ibu Nona? Al-Quran yang sekarang sama Al-Quran zaman Nabi lu bandingin, lu taruh depan kamera. Kalau ayatnya diubah-ubah mencari kebenaran kemana merujuknya? Saya tanya ke Nona. Kita punya ratusan puluhan ribu manuskrip tersimpan ya. Saya tidak bahas itu. Yang saya tanya, bila dirubah-rubah kemana merujuknya? Ya iya kan adanya di situ PA. Dan dari tadi kenapa Anda udah belajar bahasa Ibrani aslinya? Kenapa Anda menjelek-jelekan Ishak yang pintar bahasa Ibrani? Kenapa lu nggak belajar Al-Quran aslinya yang Arab gundul? Arab gundul lu bisa baca? Lo bisa lah, Arab gundul bisa. Islam bisa baca gundul, bisa. Wow, nggak pakai kiraat bisa? Bisa, ada naus Arab kok dalam Islam, ada naus Arab. Serius lu? Islam kan ada kesulitan. Kalau gua kasih Arab gundul, silakan dibaca, saya baca. Kalau hal itu hal sepele dalam Islam. Bisa, umat Islam bisa baca. Yang belajar naus Arab loh ya, yang belajar bisa ya. Arab. Sekarang gua minta lu keluarin ya kitab yang zaman Nabi lu yang Arab gundul sama kitab yang lu pegang. Surah yang sama. Bisa nggak? Buka kamera ya. Anda ngapain ngeles seperti itu? Apa Anda enggak? punya bahasa muter-muter sama dia. Gue tahu cara licik lu. Punya mampu apa enggak? Ini tantangan gue. Anda nggak punya bahasa original. Mampu apa enggak, Madia? Al-Quran zaman Nabi lu yang Arab gundul bandingin sama Al-Quran lu sekarang. Lu buka kamera, gue mau lihat. Mampu enggak? Madia. Ngapain? Buka kamera lucu juga. Gak mampu. Kenapa? Karena nggak ada Al-Quran zaman Nabi lu. Udah dibakar sama Utsman. Punya 4 sahabat Nabi itu semua dibakar sama dia. Iya kan? Bener nggak? Apa itu? Punya temennya Nabi juga tuh. Yang 4 orang itu tuh yang dibakar. Kalau dia udah sejarahnya nggak ada tuh. Sejarahnya nggak ada. Kalau Madia sudah ke pojok dia pura-pura nggak dengar. Cari perang Yamama. Madia kalau sudah terpojok pura-pura nggak denger. Termakan gosip CP doang, Christian Prince. Jangan termakan gosip CP. Habis lo. Madia membunuh. Apabila Madia membunuh dalam keadaan beriman, tidak berdosa. Aneh. Masuk surga. Nggak jelas. Nggak ada hadisnya begitu. Nggak jelas. Dirubah-rubah artinya nih payah ini. Kasus ini nanti. Ini kasus loh, bahaya loh gitu. Saya tidak menafsirkan. Saya tidak menafsirkan Anda yang framing. Siapa yang berubah-ubah loh? Nggak boleh begitu. Siapa yang berubah-ubah? Jangan begitu kawan. Siapa yang berubah-ubah? Anda yang berubah-ubah. Anda yang menista. Anda yang menista bilang Alkitab kontradiktif. Nah, mulutmu mulut ember. Sekarang kita ini tolong dijawab. Sekarang tolong kamu jawab itu. Sekarang saya tanya. Kamu tolong jawab. Sekarang gini, kamu bilang orang berzina masuk surga. Ayat 38. Kamu sekarang kontradiksi dengan Yohanes 14 ayat 28. Tolong dijawab. Kau bilang orang berzina
masuk surga, berarti kontradiksi. Apa yang kontradiksi? Tidaklah berzina apabila berzina dalam keadaan orang beriman. Itu namanya apa? Itu namanya apa kalau tidak kontradiksi? Hah? Pak Mordekai. Tolong dijawab ini dulu. Tolong dijawab. Tolong dijawab itu. Kau tolong jawab itu. Kau tolong jawab itu. Nanti Pak Mordekai tolong jawab. Itu apakah itu tidak sama dengan apakah itu tidak sama artinya apabila Madya mencuri, ya? Apabila Madya mencuri, tidak bermasalah. Itu kasus nggak boleh begitu. Ya, sekarang ketika diubah nama, di situ jelas-jelas dikatakan merubah-rubah di situ nggak boleh. Dari Pak Mordekai. Nanti saya kamu itu anak cengeng tau nggak? Cengeng tau nggak? Kamu menista orang lain segampang enak perutmu. Sekarang kita cuma membaca. Kamu bilang begini. Sekarang perlu tafsirkan sendiri deh. Arti itu. Tidaklah berzina apabila berzina dalam keadaan orang beriman. Itu apa salahnya? Silakan kamu tafsirkan. Nah sekarang dirubah. Tidaklah berzina apabila Madya berzina dalam keadaan itu beriman. Apa yang salah? Kita bacakan begitu. Silakan kau tafsirkan. Itu artinya Madya tidak akan berzina. Kalau Madya berzina berarti Madya tidak beriman. Tidak ada di situ. Nah, kenapa tidak diterjemahkan seperti itu? Justru berbeda dengan apa yang kamu sebutkan. Karena Anda umat terjemahan, kawan. Anda tidak mengerti kaidah bahasa Arab. Sekarang berarti yang menerjemahkan itu siapa? Berarti dia umat terjemahan yang menerjemahkan itu. Iya, terjemahan dari dia. Yang menerjemahkan itu siapa? Terjemahan. Enggak, yang menerjemahkan itu siapa? Yang menerjemahkan hadis itu siapa? Berarti dia umat terjemahan gitu. Bukan umat Islam hafalan. tidak berpatokan kepada terjemahan, tetapi Islam kepada bahasa sekarang suruh rubah dong. Nah, sekarang salah siapa? Kita cuma baca begitu. Kenapa kamu makanya mau dilaporkan? Belajar bahasa Arab salah siapa? Asli. Makanya belajar bahasa Arab asli ya. Bahasa Arab. Kamu tahu bahasa Arab. Terjemahan terus. Belajar bahasa Ibrani. Belajar bahasa Arab. Kau ngerti bahasa Arab. Valen ya. Belajar dengan Ishak, belajar dengan Valen. Begitu kan. Aduh, lu bawa situ. Kau jangan bilang bodoh. Kau jangan bilang Valen gak tahu apa-apa. Valen gak tahu kitab dia. Tidaklah Madya berzina kalau di Madya berzina dalam keadaan beriman. Valen di Menurut lu gimana itu? Oh lu lihat. Nggak ngerti kita. Coba lu jawab. Nah maksudnya gini Pak Bobo, artinya kan bahasa asli kawan-kawan itu kan bahasa Ibrani, bahasa Yunani, belajarlah bahasa aslinya. Dalam Madya berzina. Kalau jangan Tuhan kami Tuhan Maha Kuasa. Makanya kamu nggak ngerti. Nanti kalau ada ayat yang disalah-salahin, yang dirubah-rubah, yang kontradiksi kan kawan-kawan nanya lagi tuh balik tuh. Tadi udah dikasih tahu masih mau kayak lagi. Hari-hari juga lebih nggak ngerti. Yohanes 10 ayat 38 dengan apa? Ayo. Yohanes 10 ayat 38. Kenapa kontradiksi dengan Yohanes 14 ayat 28? Di situ kan Allah tulis Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Tetapi di Yohanes 14 ayat 28 daripada aku. Nah itu kan dua posisi yang berbeda, bertentangan Pak Bobo. Tradisi. Sama saja. Aduh, Bapak di dalam aku. Bukan Aditya, Pak Bom Bom. Tapi Madya botol. Maniak. Aduh, media kamu itu anak-anak TK nonton media anak-anak TK nonton dalam tepuk tangan media. Anak TK kita sayang sama kau Madya. Tepuk tangan. Madya. Kasihan dia, stres kepanasan dia. Madya, gue mau nanya nih gantian nih. Halo. Yang diciptakan sebenarnya itu apa sih Madya? Langit dulu baru bumi atau langit dan bumi bareng? Kemana tuh orang? Madya tuh gak usah ditanya, suruh dia baca aja biarkan dia tafsir sendiri. kita bacakan aja. Kita bacakan aja dengan kita ini. Biarkan dia nafsir sendiri. Saya juga bingung dia bisa nafsirkan seperti itu. Ya, dia bisa nafsirkan seperti itu kan enak. Kalimat itu sudah. Kenapa? Enggak begini loh. Misalnya ya, apa yang kita katakan Madya benar, kenapa tidak diterjemahkan seperti Madya gitu loh? Ya, berarti kan ada tujuannya. Supaya tidak salah
orang tidak salah mengerti gitu ya. Tidaklah berzina. Apa tadi bunyinya? Coba ditampilkan kembali supaya kita nggak salah. Coba tampilkan supaya kita nggak salah. Saya sendiri aja nggak ngerti Pak Mordekai. Bentar, kita baca dulu. Kita bacakan ya. Mana? Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Nah, salahkan siapa? Enggak, tidaklah berzina ya orang yang kita lihat aja. Mana tadi? Wah, kecil sekali. Tidaklah berzina orang yang berzina. Nah, orang yang berzina. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina. Dalam keadaan beriman. Jadi sedang berzina dalam keadaan beriman. Jadi gimana ini ngertinya kalau Mahdi bisa Jadi pemahamannya begini. Enggak. Pemahamannya begini kawan. Orang yang berzina itu berarti dia tidak beriman. Itu sudah jelas artinya. Mana ada tulisannya tidak beriman? Aduh, kamu kafir lagi. Aduh, Dia akan menjelaskan biar kawan-kawan paham ayat ini. Gitu. Banyak yang murtad malam itu ini. Artinya orang yang berzina itu berarti meledak imannya keluar dari dalam dirinya, itu meledak imannya hilang. Itu orang yang berzina. Coba di sini ada yang muslim nggak? Di sini R muslim nggak? R dan makan mulu muslim nggak ini? Selamat malam. Malam, saya Kristen, Pak. Kalau makan mulu? Kristen, Pak. Kalau berbeda kawan-kawan memahami ya karena kedangkalan pemahaman kawan-kawan dalam bahasa terjemahan itu kawan. Berarti yang nulis yang terjemahin itu yang dangkal. Kalau yang menulis ya sudah paham, sudah ngerti. Yang nulis sudah ngerti. Yang terjemahin itu yang dangkal dong. Anda mau menyalahkan yang nulis. Yang salah yang nulis. Anda kan tidak ngerti bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Jadi kok bisa nyalahkan yang nulis? Gimana sih otaknya? Oh, berarti yang nulis itu, yang terjemahin itu yang goblok, gitu ya? Bagaimana Anda bilang goblok, sedangkan Anda tidak ngerti bahasa Arab, bahasa yang terjemahin kan dia. Hadis itu. Lalu ngebaca dia. Yang terjemahan ini salah ya. Berarti yang terjemahin yang goblok. Itu benar, terjemahannya sudah benar, cuman bahasanya seperti itu. Artinya berarti otakmu yang salah ya. Otakmu yang salah ya. Oh, ketahuan ya kalau orang nggak sekolah baik-baik begini ya, saya baru tahu ini. Itulah. Jadi memahami hadis itu jangan kepada bahasa terjemahan saja, selami bahasa aslinya kawan ya. Itulah keistimewaannya Al-Quran itu ada bahasa. Kalau hal-hal yang tidak sesuai dengan teman-teman, kalau hal-hal yang tidak sesuai dengan hati nuraninya, dia bilang, oh jangan begitu, jangan lihat hanya terjemahan, lihat bahasa aslinya. Tapi kalau yang sesuai dengan hati nuraninya, tidak ada lagi dia ngomong seperti itu, langsung dia terima mentah-mentah, dia telan mentah-mentah. Haram pun jadi halal pun jadi iya. Iya, karena kamu umat hafalan bahasa asli. Ya, itulah keistimewaannya. Tidak mengerti. Yang penting hafal, bisa baca, dapat pahala, masuk surga. Tidaklah mencuri kalau mencuri dalam keadaan beriman. Nah, itu kan poinnya meledak imannya. Kalau dia mencuri meledak imannya, berarti dia tidak beriman lagi, gitu loh. Iya, tidak beriman lagi. Ngawur lo, asal lo. Tidaklah jadi orang yang berzina itu imannya meledak ya. Tuh, kamu baca tuh. Tidaklah berzina apabila berzina dalam keadaan beriman. Nah, itu artinya kalau kamu tidak mengerti, tidaklah mencuri apabila mencuri dalam keadaan beriman. Nah, silakan yang lain. Bila dia melakukan perbuatan seperti itu, maka dia tergolong orang yang tidak beriman. Itu poinnya, gitu loh. Kenapa tidak ditafsirkan seperti apa yang di dalam otakmu? Kenapa di situ diterjemahkan seperti itu? Karena redaksi ayatnya seperti itu dalam kaidah bahasa Arab, tapi Anda harus memahami dalam bahasa Arab. Ya kan bisa diterjemahkan secara supel. Kacau nih Madia. Itu kan sudah dikonten dengan tidaklah.
Tidaklah itu yang mengkonter kata tidaklah. Dia tidaklah mencuri. Tidaklah berzina. Orang berzina ketika berzina dalam keadaan beriman. Jelas ketika berzina. Berarti orang itu bukan pada saat dia beriman tidak melakukan, tapi pada saat dia tidak beriman melakukan gitu. Justru pada beriman melakukan. Ya ampun. Otakmu dia baca gimana? Media, kalau TK sudah aja diajarin gitu, mereka ngerti. Kok media ini kok nggak ngerti-ngerti? Karena anak TK cuma belajar bahasa terjemahan, bukan bahasa Arabnya. Aslinya itu masalahnya kawan, gitu loh. Makna kata dalam bahasa Arab itu loh yang dipahami. Yang terjemahan ini siapa sama dia? Anak TK yang terjemahan ini ya? Yang menerjemahkan itu tidak salah. Kawan-kawan yang tidak belajar bahasa Arab yang salah. Karena menafsirkan sendiri gitu. Ini siapa? Yang terjemahan bahasa Indonesia ini siapa? Yang terjemahan bahasa Indonesia ditulis ini siapa? Yang terjemahan bahasa Indonesia ini siapa? Yang menerjemahkan bahasa Indonesia itu tidak salah. Yang salah kawan-kawan memahami pemahaman dalam bahasa Arab. Ini yang paling bodoh di dunia ini. Masa Anda lu yang bego? Sekolahmu sampai berapa? Berapa? Media. Bahasa Indonesia kau di sekolah bahasa Indonesia nilaimu berapa? Kita tidak perlu dalam memahami hadis tidak merujuk kepada bahasa Indonesia, Pak Kami punya sekolah bahasa Bombom. Indonesia. Sekolah Indonesia dong berapa sih? Berapa? Pak Bombom, kita kan bahas hadis. Hadis itu merujuk bahasa original teks, bahasa Arabnya. Jadi tidak bisa dikorelasikan ke dalam bahasa Indonesia. Sama dengan kata makhluk tadi. Makhluk Anda kan aku pakai bedak dulu, Madia. Bahasa Indonesia. Ruhul Kudus, Anda kan bahasa terjemahannya mengartikan beda arti Ruhul Kudus gitu loh Pak Bombom. Madia, berapa sih bahasa Indonesia-mu? Makhluk, Ruhul Kudus, Alkitab itu pinjam bahasa Arab, artinya sesuai dengan bahasa Arab dong gitu loh. Media masih ada waktu untuk kamu bertobat, diberi kesempatan media, kamu diberi kesempatan media untuk bertobat, tunggu media. Iya nggak mungkin lah Madia mau, karena Madia kan nggak mau menyembah Tuhan yang mati, yang jadi mayat 3 hari. Madia nggak mau kawan. Kata Sofiatul Tuhannya mati, kata Sofiatul. Madia nggak mau ikut Tuhan Sofiatul yang bisa mati, yang jadi mayat. Madia nggak mau. Sofiatul bilang bosen mati. Udah jelasin ke lu puluhan kali bosen. Nah itu dia ulang lagi. Itu dia Sofiatul ngomong, Sofiatul ngomong, apa-apa lagi. Media, sedangkan kamu sudah tidak bisa apa-apa lagi. Hanya jalan, duduk, ngomong, kamu nggak tahu. Nggak tahu semua apa yang kamu kalau sudah kepanasan dia mulai menista. Ya, tapi kita maklum lah kalau kau menistakan kau aman ya, kalau kau menistakan kau aman Madia ya. Kau kan anak cengeng ya, anak ingusannya. Kalau ada unsur penistaan di mana menistanya coba silakan. Kau bilang tadi ya enggak apa-apa bagi kamu kan udah biasa menista. Jadi sudah terbiasa. Kamu anggap itu enggak menista kan? Coba mana yang menista? Enggak perlu dijelaskan, enggak perlu dijelaskan lagi lah. Berarti ya. Anda cuma otakmu ontak waras saja. Model kosong saja. Lu bilang mayat itu apa? Lu bilang mayat itu apa? Sofiatul ngomong, Sofiatul sendiri ngomong. Mana kamu tunjukkan? Kapan kamu tunjukkan dia ngomong? Kapan kamu tunjukkan? Mana? Tunjukkan. Tunjukkan. Dia ngakuin Sofiatul. Nah, sekarang kamu tunjukkan mana? Tunjukkan. Sofiatul sendiri ngomong. Sofiatul, tanya Sofiatul. Madia hanya anak kecil kemarin. Kemarin kan udah dijelasin sama Sofiatul. Ya, sebentar. Tuhannya bisa mati. Dia ngakuin Tuhannya bisa mati, ya. Dia nggak ngomong Tuhan yang bisa mati ya. Lu jangan cari alasan lu ya. Sofiatul ngakuin loh. Lu jangan menafsirkan senaknya. Jangan menafsirkan senaknya. Itu penistaannya. Sofiatul sendiri ngomong. Sofiatul nggak ngomong Tuhan. Dia nggak ngerti tuh. Tinggal lu. Tuhannya bisa mati kalau dia bilang. Ya nggak ngomong begitu lu. Lu yang ngomong gitu. Nanti saya buatkan videonya. Nanti saya buatkan video Sofiatul. Bang Limbong. Abang Limbong. Lu yang nasirin. Abang Limbong. Ini media nih. Tahu nggak? Dulu dia. Tahu nggak orang bilang? Anda tanya Sofiatul lah. Ya. Media. Orang saya dengar di room itu media. Orang saya dengar di room itu media. Dengar. Telunjukmu, belatimu. Terus mulutmu, harimaumu. Iya. Itu. Madia hanya mengikuti omongan Sofiatul. Tuhan dia bisa mati katanya, ya. Sofiatul nggak ngomong gitu, PA. Lu yang ngomong. Nanti gitu. ada rekaman videonya bisa diulang. Makanya lu belajar dulu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Madia ya tulisan jelas gitu aja, lu nggak ngerti.
tidaklah beriman, tidaklah beriman, tidaklah berzina, Madia. Kalau berzina dalam keadaan beriman, benar nggak Madia? Madia. Kawan kita berbagi wawasan saja kok. Begini. Oh ya berbagi wawasan terus menafsirkan. Madia tidak menista. Media, tapi kamu sendiri tidak mau. Sopiatul sendiri yang ngomong. Sopiatul sendiri yang ngomong. Udah ada videonya Madia. Teman-teman dengar dulu. Teman-teman dengar ya. Yang bego bahasa Indonesia. Madia. Teman-teman sanggung gugat, dengar dulu bentar ya. Sopiatul ngomong Tuhannya jadi mayat mati kok. Bagaimana? Madia ya tidak menista apabila Madia menista dalam keadaan beriman. Dia bisa dituduh menista. Dia kan orang kuat. Ya kan? Anak mama. Mama aku dinista, lapor. Padahal dia penista ulung. Padahal kau penista ulung. Madia perkosa orang punya anak tetangga dalam keadaan beriman tidak apa-apa, tidak berbuat dosa. Tapi Madia, Madia kamu itu ngotot aja nggak ngerti apa-apa. TK aja itu Mama, saya udah ngerti toh Mama, jangan diulang-ulang toh Mama, itu anak TK loh. Loh, Madia, Anda marahin Sopiatul dong. Madia, kenapa bilang Tuhannya mati? Madia mencuri. Ayo, Madia ngalin topik Madia lagi. mencuri dalam keadaan beriman tidak berdosa. Tidaklah Madia mencuri kalau mencuri dalam keadaan beriman. Berarti Madia bebas. Makanya bahasa Arab belajar hadis bebas mencuri kalau dia beriman. Sebetulnya hadis berarti yang turun itu hadis itu ada berarti yang terjemahin itu ayat goblok atau yang bikin ayat itu yang goblok, antara dua lu pilih yang mana? Yang bahasa Indonesia itu banyak menyerap bahasa yang turunin ayatnya goblok apa terjemahinnya yang goblok, pilih. Ikut dong. Bentar. Ya silakan. Nanti Pak. Jadi siapa yang goblok? Yang nerjemahinnya apa yang turunin ayatnya? Kok diem loh? Sama saya bingung kan lo? Ketahuan. Pasti sekolahnya cuma sampai pesantren doang lo. Kalau gue panggilin adik angkat gue lo abis lo. Sampai kulit-kulit tuh bangun copot semua di tempat. Lo tahu nggak adik gue tuh? Hah? Sarjana lulusan tafsir dan hadis. Mau coba? Gue kasih nomor WA-nya. Mau lo? Pak Gugat. Iya Pak. Sekali kasih adik Anda bicara di sini kah? Kasih bicara media. Mau nggak dia? Ya itu masalahnya Pak. Masalahnya itu. Keluar. Keluarganya nggak kasih Pak. Dia kan punya istri, punya anak Pak. Saya kan enggak. Kasih aman. Bicara aja, nggak usah ini toh, nggak usah tunjuk foto. Suaranya aja. Biar supaya Madia bahasa Arab sama dia bisa lincah mana bahasa itu. Aduh. Madia bisa tinggal tulang Pak. Sekolahin sampai puluhan miliar ya wajar. Kabur ya? Udah kabur dia ya? Kabur dia. Sedih. Masa ditanya siapa yang goblok turunin ayatnya, apa yang nerjemahin yang goblok. Gitu aja dia kabur. Kabur dia. Itu penista nomor 1 tuh Madia itu. Kalau dulu orang menista. Memang mau ngalihin topik bukan bisa mati, bla 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 bla. Buat Kenapa Madia begitu tau nggak? Madia tidaklah Madia menista apabila Madia menista dalam keadaan beriman. Betul. Nih, orang-orang ganteng ini. Kok nggak ngerti ya? Kali darah ini orang-orang ganteng ini. Basuren. Oh. Apalagi yang ini. Udah kelihatan, nggak ada pendidikan, Pak. Ini Pak, orang ganteng Pak. Ini orang ganteng ini, orang ganteng. Mata ini makan bakso. Matanya selam. Ini orang paling ganteng Pak. Matanya mengerikan. Kacamatanya 4 itu.
Bukan matanya kayak mata apa ya? Kan ya, umurnya di bawah saya jauh, tapi kayak umurnya udah 70, 60, 70 ya. Iya. Sudah kayak hampir mau mati tuh sih ya. Matanya mata nggak ada kehidupan, Pak. Matanya kayak nggak ada kehidupan itu. Iya, mata macam melotot nih, matanya macam keluar tuh itu, perhatikan matanya. Oh, Mata yang nggak ada Nonor. kehidupan. oh, mata jin. Berdarah dingin. Coba perhatikan ini, coba perhatikan itu, berdua itu, coba perhatikan. Oh. Cakep yang di atas loh. Itu Madia ya. Jauh. Umur berapa itu? Aditya itu. Dia jauh sekali umur saya itu Aditya. Jauh dengan umur saya. Tapi kalau lihat wajahnya kayak pucat ya, nggak Oh ini bisa ya. Udah bisa kayak umur 70. ya. Aduh. Lebih baik yang wajah ini ya, lebih baik yang ini ya, yang ini ya. Nih. Atau yang ini, nih. Aduh. Oh, aduh. Ini ya. Itu bukan yang ini. Iya. Aduh. Kayak nggak bersinar. Itu sampai Palembang kaget bangun. Ngeri banget. Madia bilang tadi itu masalah pelacur itu. Dalam mereka kan di Buwori juga ada itu. Enggak, Yang saran saya tadi kasih makan coba anjing, yang pelacur diterjemahkan kasih bahasa Arabnya itu apa artinya. Yang pelacur kasih makan anjing itu kan. Itu Nah, makan babi tiap hari. Kan diterjemahkan itu berarti Ini sudah makan berdasarkan pengujian kan. Bahasa Arab serem ya. bahasa Oh, bisa Indonesia. Dia Kok dikatakan salah terjemahan gitu? Gimana tuh ya? dia ke rumah Madia ini. sakit nggak ke dokter nggak periksa mata itu. berarti dia bilang salah terjemahan. Berarti kita tidak salah baca loh. Kita kan baca kan yang terjemahan tadi. Iya, sama dengan yang dibilang penggugat bahwa semua ada yang Kemenaker itu WA bilang Pak Bobom kok gak cucuk. Jangan ya, orang-orang hidup begitu. berarti Itu ya. orang Kemenaker asal terjemah gitu ya, nggak sesuai Belas dengan kasihan mereka ya. bahasa Arabnya. Ya udah, sudah nggak ada lagi yang mau sampaikan closing statement. Silakan. Ibu CJWD pimpin doa ya. Ibu saya nih tim doa. Ya. Ibu CJWD kan tim doa. Karena Ibu CJWD kan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus kan pakai Ibu CJWD. Ibu Christine. Oke, silakan closing statement dari teman-teman sebelum saya tutup. Ntar dulu saya istirahat. Di sini sudah pukul 4:30 pagi. Waktu Belanda. Mana ya? Tapi saya tunggu-tunggu cemilan saya kok dari tadi. Sudah kayak orang mati itu. Maaf ya. Kok dari tadi kok saya nggak cemilan? Ini karena cemilan saya habis. Yes. Aduh, nggak tahu besok bisa menyiar nggak ya nggak ada cemilan ini. Iya. Habis cemilan ini. Besok 10 Pak Bobom. Makan pisau aja udah kalau gitu. Nah, itu 10 Pak Bobom. 10 itu. Nggak ada cemilan. Sepuluh, 11 Pak Bom. Don, makan naon tuh? Saya makan. Oh, sini masih pagi. Itu kan cemilan. Habis cemilan 10. Iya. Syukur. 11. Syukur nggak ada cemilan. Kalau ada drop nanti kalau ada cemilan. Kayaknya makan mulu ini namanya siapa? Kayaknya saya kenal suaranya. Kenal apa? Coba. Ayo, siapa? Selamat pagi, shalom, Pak Bobom. Siapa ya? Ibu
Kakak Nona, sang penggugat, Pak Budi, Pak Limbong, Pak Mordekai, dan Pembawa Damai. Pulan biarkan saja. Ya udah, Pak. Bukan Pak Mikir, makan mulu ini bukan Pak Mikir, bukan. Pak Mikir Pagi-pagi nggak boleh makan cemilan, itu nggak sehat. Bukan begitu, Bu. Tidaklah mengemil apabila mengemil dalam keadaan lain. Lain. Pak Mikir. Mikir Pak mulu Mikir itu, suaranya Bu. beda. Beda ya, Bu. Saya orang baru, Bu. Pak Mikir, makan mulu. Bukan Pak Mikir, saya orang baru, Kakak Nona. Tadi saya kirim buat Pak Mordekai itu pesan Bukhari 3321. Saya belum sempat baca. Orangnya udah kabur. Pelacur. Ya, masalahnya pelacur yang kasih makan anjing itu ya. Makan mulu. Oh, bukan nih. Masuk surga ya. Itu apple to apple dengan pelacur yang bertobat. Cuma sekedar kasih makan anjing, langsung masuk surga anjing. tuh, Pak. Anjing lagi yang dikasih makan. Anjing lagi yang dikasih makan. Anjing itu kan haram bagi mereka. Hina. Kasih minum anjing, kasih surga tanpa bertobat itu. Yang kasih minum pakai sepatu itu kah? Itu Ya, ayat iya, apa betul, ya? Pak. Al-Quran kah? Al-Quran gitu kan? Bukan hadis. Bukhari 3321 atau 2245, Pak. Itu sahih, Pak. Bukan doif. Cuma keburu-kaburu orangnya, ya sudah. Ya udah, Kakak Nona pimpin doa sudah. Saya udah capek juga mau istirahat. Ya? Kakak Nona? Ya. Nah, pimpin doa sudah ya. Mari kita berbuka hati. Kita sudah banyak hal-hal yang mungkin juga ada positif, mungkin juga ada negatif, mungkin pikiran kita agak kita mendengar orang-orang yang begitu mengerti akan firman, tapi kita punya Tuhan, Dia lihat kita, Dia tahu kita, Dia mengerti kita. Jadi mari kita bersatu dalam roh dan kebenaran. Allah Yahweh, Allah yang berkuasa, El Shaddai, Allah yang maha besar, Elohim, Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami sudah mendengar-Mu setiap hari Bapa. Kadang-kadang kami lemah. Kadang-kadang kami berpikir yang kurang bagus. Tapi Engkaulah Bapa yang maha pengampun. Bapa yang penuh kasih. Bapa yang melihat kehidupan kami. Kami bersyukur padamu Bapa. Kami memuji-Mu Bapa. Kami berterima kasih kepadamu Bapa. Karena Engkau terlalu baik untuk kami. Sangat baik untuk kami. Malam ini, pagi ini Bapa. Engkau adalah Bapa yang memeluk setiap pribadi yang ada di room ini. Bapak, terima kasih Bapak. Kau berkati Pak Bombom supaya tetap konsisten dengan firman-Mu. Karena firman-Mu itu ya dan amin. Terima kasih Bapak untuk si Fulanten. Oh Pak Mordekai. Palidara. Tuhan terima kasih Tuhan untuk Palidara. Tuhan, terima kasih untuk Pak Miko. Tuhan, terima kasih untuk sang penggugat. Tuhan, terima kasih untuk Pak Budi. Tuhan, terima kasih untuk makan melulu. Terima kasih Pak Mordekai. Terima kasih pembawa damai. Damai Tuhan ada di dalam hidup kita masing-masing. Damai yang tidak pernah berhenti. Damai dari surga. Dan kerajaan itu adalah kerajaan damai. Dan turun di dalam hidup kita masing-masing. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Masih Kau beri kami kesempatan pagi ini Tuhan. Untuk berbicara. Walaupun hanya lewat virtual Tuhan. Walaupun hanya lewat live streaming Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan melihat kami. Tuhan memberi kami hidup yang berkelimpahan. Untuk itu Bapak, malam ini kami berdoa Bapak. Untuk Pak Anu, untuk Pak Madia, dan untuk orang-orang pemberontak-pemberontak karena firman-Mu. Mereka tidak ngerti Bapak. Engkau tahu hidup mereka.
Tapi suatu waktu akan datang berlutut mengakuimu engkau Bapa sebagai Allah yang hidup, Allah yang baik, Allah yang pembawa kasih karunia. Malam ini, pagi ini Bapa, biarlah saudara-saudaraku ini yang ada di room ini, yang sudah keluar atau yang mau, tapi Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka, Tuhan menyelamatkan mereka, Tuhan membimbing mereka untuk sepanjang hari. Bapa, segala hormat kemuliaan bagimu, segala puji syukur bagimu, karena kami tahu Bapa kami selalu dekat dengan kami. Terima kasih Bapa, Kau berkati kesehatan kami semua. Berkati satu persatu, bimbing satu persatu, kuatkan satu persatu Bapa, supaya mereka hidup lebih sungguh-sungguh di hadirat-Mu Bapa, supaya kekuatan kami tidak lemah, supaya kasih kami tidak mundur, supaya hidup kami tetap bersama-Mu, walaupun apapun yang terjadi setiap hari. Kami tahu bahwa banyak orang tidak mengenal-Mu, banyak orang yang menolak-Mu, banyak orang memfitnah-Mu Bapa. Tapi Engkau tetap mengasihi mereka. Dan malam ini, pagi ini Tuhan, terima kasih kami. Ucapan kami adalah ucapan yang benar di hadapan. Terima kasih bahwa kami sudah diberkati. Sudah diberikan berkatnya untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji namamu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di hadapan. Haleluya. Amen. Amin. 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 Selamat pagi semua. Terima kasih Bang. Shalom. Salam semua. Shalom, selamat pagi. Bye-bye. Selamat semua penggugat. Selamat pagi Pak Pemohon. Pagi pembadami semua. Penggugat selamat. Kak Nona, Pak Budi. Oke, terima kasih banyak. Langsung tutup aja ya, saya nggak putar lagu. Terima kasih banyak. Kembali lagi bersama Pak Bom. Pak Bom memang belum ditutup. Jadi Yeah.
di